Perkenalkan, nama saya Khalifah Khairunisa. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan adanya COVID-19 ini, maka saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas praktik pembelajaran pada mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang dibimbing oleh Bapak Heri Wismanjaya SPDMH, dan materi yang akan saya sampaikan yaitu pengesahan dan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi siswa-siswi untuk belajar di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Bu. Alhamdulillah. Sudah siap pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke. Sebelumnya udah rapi ya kelasnya? Masih ada sampah nggak? Nggak ada, Bu. Tadi udah dibersihin sama etiket. Sebelum kita mulai belajar, kita baiknya berdoa dulu ya. Coba ketua kelasnya pimpin doa. Bersiap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya Ibu mau absen dulu ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada, Bu. Nanda nggak masuk. Anda nggak masuk kenapa? Katanya sakit. Mau sakit. Sakit apa? Ada suratnya nggak? Belum ada, Bu. Kami, Hadir, Bu. Sari, Hadir. Ola, Hadir. Devi, Hadir, Bu. Juve, Hadir, Bu. Atun. Hadir. Oke, berarti cuma Anda doang ya yang nggak masuk ya. Ya, Bu. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya menunjukkan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu mengidentifikasi nilai-nilai ketokohan dan para pendiri negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Baik anak-anak, kita mulai masuk dalam materi. Dasar negara kita ada yang udah tahu? Pancasila, Pancasila dan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tata penyelenggaraan negara dan bernegara harus didasarkan pada Pancasila pada tahun 1945. Ada yang paham maksudnya, anak-anak? Enggak, Bu. Oke, dijelaskan. Kalian sebagai warga negara harusnya sudah semestinya memahami konstitusi negara, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya konstitusi mestilah dimulai sejak dini. Nah, di bab ini kalian akan mempelajari lebih jauh tentang kesadaran konstitusi. Apa sih konstitusi? Konstitusi itu rumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusannya yaitu yang pertama tadi sudah kita bahas, adanya konstitusi. Konstitusi apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Dasar hukum. Konstitusi adalah ya bukti apa
Dasar hukum, Bu. Dasar hukum. Ya, benar. Dasar hukum apa? Nggak tahu lagi. Kayak dasar hukum yang menjadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Konstitusi itu ada terbagi menjadi dua. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Dua ya. Satu, konstitusi tertulis. Dua, konstitusi tidak tertulis. Apa sih konstitusi tertulis itu? Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Nah, selanjutnya konstitusi tidak tertulis atau disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain yaitu pengambilan putusan MPR. MPR tadi apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yaitu ada lagi pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945, berarti sebelum Sehari sebelum kemerdekaan. Ya, kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR dan sebelum MPR bersidang. Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Di sini ada seorang ahli, yaitu menurut sarjana hukum ECAS Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara-negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu apa? Tidak seenaknya. Ya. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara itu akan lebih terlindungi dengan adanya Undang-Undang Dasar negara. Selanjutnya, negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa bunyinya? Yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maksudnya apa? Ada yang ngerti? Semua kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi semua ada di tangan rakyat kedaulatannya. Dalam hierarkinya, hukum konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Berarti ini tandanya Undang-Undang Dasar itu menaungi semuanya yang ada di bawahnya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Lalu selanjutnya, terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kapan terbentuknya? Tahun 1945. Iya, betul sekali. Karena jelas ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu pada tahun
tahun 1945. Tapi pada kapan tanggalnya? Yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, berarti ini kapan? Setelah Kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan. Barulah terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada yang tahu naskah Undang-Undang Dasar? Bunyinya seperti apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Nah, telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Naskahnya pertama kali kapan dan dipersiapkan oleh siapa? Itu ada dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk dalam masa persidangan kedua tersebut. Nah, dibentuk oleh siapa? Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Siapa beliau? Presiden RI yang pertama. Iya, betul, presiden kita yang pertama. Lalu kemudian panitia ini membentuk panitia kecil. Tadi panitia besar, sekarang panitia kecilnya ya. Yang diketuai oleh siapa? Diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongso Negoro, R. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Nah, panitia kecil ini merancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945. 13 Juli 1945. Nah, ini barulah dirancang misalnya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, kesatuan dan sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut dengan MPR. Nah, dan bentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut diserahkanlah kepada panitia penghalus bahasa. Kemudian pada tanggal 14 Juli BPUPKI ini mengadakan sidang dengan agenda yaitu pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Banyak ya. 42 pasal tersebut ada 5 pasal. Apa itu? Masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Lalu pada sidang tanggal 15 Juli dilanjutkan dengan acara yaitu pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi tadi barulah dibahas dibentuknya undang-undang, rancangannya. Nah, dibahasnya
baru pembahasannya itu pada tanggal 15 Juli 1945. Nah, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPU PKI tanggal 16 Juli. Jadi bertahap ya. Dan suara pada tanggal 16 Julinya itu akhirnya diterima pada sidang BPU PKI. Selain itu juga diterima usul-usulnya dari panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air. Dan demikian selesailah tugas panitia dari BPU PKI. Sampai sini ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Oke, paham ya. Selanjutnya yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pengesahannya itu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Panitia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu atau disebut juga dengan PPKI, yang menggantikan BPU PKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal berapa? Tadi Ibu sudah sampaikan? 18 Agustus Ya, betul. 1945. Setelah kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan, yaitu tanggapannya yang sangat baik dari para anggota PPKI, Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses pembahasannya berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai anggotanya satu sama lain. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar, dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Melalui apa beritanya? Yaitu melalui Berita Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1946. 15 Februari 1946. Berarti 1 tahun setelah Kemerdekaan. Nah, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Oke, selanjutnya dalam persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, berarti setelah kemerdekaan, dihasilkan keputusan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua apa? Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presidennya. Lalu yang ketiga apa? Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya, berarti arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu bagi bangsa dan negara itu sangat kuat. Apa sih arti pentingnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu untuk negara dan bangsa Indonesia itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi, berarti undang-undang posisinya ada di paling atas. Selanjutnya
baru di bawah-bawahnya peraturan undang-undang yang lain. Mengapa kedudukan undang-undang dasar itu lebih tinggi? Karena undang-undang dasar itu merupakan sumber legitimasi atau merupakan sumber hukum dari semua hukum, ya. Dan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya menaungi semuanya yang ada di Indonesia sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, berarti mencakup semua. Se-Indonesia itu semua dinaungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Selanjutnya, peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Perannya siapa aja yang bersangkutan dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu? Yang pertama ada BPU-PKI. Nah, anggota BPU-PKI ini telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Nah, ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPU-PKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasional atau negara kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan pada salah satu agama. Nah, berbagai di antara anggota BPU-PKI ini dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi semua menjadi satu, tidak ada yang paling dominan, semuanya sama. Jadi tidak mementingkan diri pribadi. BPU-PKI ini mementingkan semua golongan. Selanjutnya, dalam persidangan PPKI, para tokoh pendirinya ini, negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, dan rasa kekeluargaannya itu ada. Toleransinya tuh tinggi dan penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotismenya dan rasa kebangsaannya yaitu diketahui dalam kepandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangsa sebagai bangsa yang baru mereka. Di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah semua ya, alhamdulillah. Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh BPU-PKI dilaksanakan dalam sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. BPU-PKI membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan masalah, yaitu yang pertama hasil sidang BPU-PKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Lalu yang kedua memilih Insinyur Soekarno-Hatta sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Lalu yang kedua yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat Sistematika setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menjadi yang pertama pembukaan terdiri dari 4 alinea. Yang kedua yaitu pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal,
3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga hari ini semakin memahami pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan hukum negara kita. Semoga hari ini lebih bermanfaat lagi pembelajaran hari ini, dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.